Lagi beri omongan yang itu sudah tersebar luas di berita, nggak ada masalah. Nah, itu contoh aja, itu contoh. Mana lagi contoh? Banyak sebetulnya di lingkungan gua itu. Makanya gua tuh kadang-kadang suka bingung sama netizen tuh. Terus ada lagi yang bilang, iya lu harusnya bayarin dong. Ada tuh si apa Germo ya apa sih ngomong. Ya itu kewajiban sebagai orang tua. Gua kasih tahu ya. Gua itu yang ngandung dia 1 sampai 9 bulan. Dia itu gua lahirkan secara normal. Ya, dari rohnya ditiupkan sama Tuhan, gue bersumpah bahwa gue akan jadiin itu anak. Ya, terus tiba-tiba anak itu kan berulah, ya kan, bikin gempar satu Indonesia. Terus tuh nenek-nenek Germo itu ngomong, iya itu kan kewajiban anak. Banyak kok anak-anak begini begitu. Jangan disamain sama lingkungan elu. Germo, kalau lingkungan lu mungkin Germo, Elsie, Lonte, Dongdot, ya begitu semua kelakuannya. Kalau di lingkungan gua nggak ada yang begitu, itu suatu hal yang tabu. Kalau anak masih di bawah umur, di Indonesia itu baru bisa dikatakan dewasa ketika umur 20 atau 21. Ya, belum bisa, itu belum dewasa. Jadi makanya kalau ada yang mau ikut campur, setidaknya ya ngomongnya tuh gimana ya, susah juga ya, namanya juga orang kampung ya, gue juga nggak ngerti. Tapi banyak orang kampung pun yang pinter gitu, gue nggak ngerti. Yang satu itu kan getol banget, selalu komentarin tentang gue ya. Tapi dia kalau ngomong suka nggak ngaca gitu. Dia menyamaratakan anak-anak hancur yang ada di lingkungannya dia. Jangan disamaratakan, jangan dipukul rata, karena anak-anak yang hancur di lingkungannya dia berbeda dengan anak-anak yang hancur di lingkungan gua. Kalau anak-anak yang hancur di lingkungan gua, anak-anak yang hancur sesuai umurnya. Apa sih sesuai umurnya? Misal, pergi pulang malam, berbohong, bilangnya mau ngerjain PR, tapi ternyata pergi nongkrong. Itu menurut gua nakal. Gitu, pura-pura sakit, nggak mau belajar, itu nakal. Lah kalau di lingkungannya si Germo nenek itu kan dia sudah terbiasa dengan hidup dongdotnya, lonte-lontenya, ya kan, atau dia brong setelah hidupnya bebas. Mungkin dia biasa ngelihat anak umur 13 tahun, 14 tahun bersetubuh gitu kan dengan lawan jenis, itu menurut dia hal biasa. Atau anak kecil hamil di luar nikah, menurut dia hal lumrah, tapi tidak di lingkungan gua. Tidak juga di lingkungan lu dong, Yolo. Karena kita sedari dini pun sudah mengajarkan bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan sebelum kamu cukup umur. Ketika kamu sudah cukup umur tuh berapa sih? Sekali lagi gue kasih tahu. Cukup umur itu di Indonesia itu 20 sampai 21 tahun, bukan 17 tahun. Jadi setidaknya gini loh guys, kalaupun kitanya hancur, walaupun kitanya nakal, kita harus mau apa ya, memberi standar baru gitu loh. Standarnya nakal buat anak-anak kita tuh seperti apa. Jangan sampai anak kita tuh nakalnya seperti kita gitu loh. Nah itu juga nggak bisa disamain ya Yolo. Iya. Karena gue kecilnya tuh nggak nakal kayak gitu. Lu boleh tanya ya, kalian boleh tanya nih ya, pasti kalian ada yang record. Kalian tanya di perumahan Binong Permai, Karawaci di Blok B. Karena saya kecil dan besar di sana. Tanya sama tetangga-tetangga di sana. Nikita Mirzani nakalnya kayak gimana sih? Nakalnya gua waktu masih kecil itu adalah panjat pohon. Nah, kayak ada juga nih ya beberapa ada cerita yang lewat di FYP, ada seorang kita let's say PSK lah ya. Dia bekerja malam segala macam, tapi dia tetap nelfon anaknya. Iya nanti ibu pulang kerja, ibu nganter ngaji ya. Jadi maksud gue kalau misalnya yang DJ itu mewajarkan seperti itu ya jangan gitu loh Bu. Ya makanya jangan. Itu biarlah dia gitu. Mungkin di lingkungannya dia atau di kehidupannya dia seperti itu. Jadi hal itu rumrah ya. Kita nggak bisa pukul orang-orang. Karena mungkin hidupnya biasa dengan kesederhanaan, ya kan? Lingkungannya, kawasannya, bertemu dengan siapanya, kita kan nggak tahu, ya kan? Tapi jangan disamain anak elu dengan anak gua nih. Anak gua ini dari orok aja udah diperhitungkan nih. Nanti SD-nya, SMP-nya,
SMA-nya, kuliahnya, bajunya, vitaminnya, makannya, pendidikannya, Atau dia kebanyakan vitamin ya? Hah? Kayaknya dia kebanyakan vitamin tuh. Iya, makanya gua ketawa aja dia sampai ngoceh-ngoceh, teriak-teriak gitu kan, seolah-olah dia mengerti sekali tentang hidupnya Nikita Mirzani. Ya biarin aja, itu haknya dia gitu, karena semua orang kan sekarang punya media sosial, apalagi TikTok kan mau dapetin followers yang banyak, atau mungkin dia demen disanjung, oh bener tuh begini begitu. Saya kasih tahu ya, kecilnya saya itu tidak seperti itu. Kecilnya saya tetap sekolah belajar. Nakalnya saya ya manjat pohon, manjat genteng, pernah Bales, bolos. bolos, tukang Terus berantem. Saya tukang tukang berantem. berantem. Kalian kalau nggak percaya, kalian boleh tanya Smip Gemagawita di Cikokol Tangerang. Tanya Nikita Mirzani. Siapa aja yang pernah saya pukul di sana. Jadi kalau kecilnya saya kata, Terus iya wajar lah. Anaknya kayak begitu, mungkin maknya kayak gitu dulu. Saya baru tahu laki-laki itu ketika umur saya 20 tahun. Jauh sekali. Terus nakalnya kita tuh palingan uang SPP kepake buat naktir temen. Tuh paling jauh tuh bolos. Ya bukannya keluar pergi cabut dari boarding school. Nah bener dong. Lu bayar mahal. Lu pernah nggak sih nge-DO diri lu sendiri kan nggak make sense di otak. Sama gue kasih tahu juga ya. Saya tidak pernah hamil di luar nikah. Perawan saya pecah ketika saya menikah dengan mantan suami saya yang pertama, yang bernama Aizawa. Ya, bapaknya dia. Jadi saya nggak tahu tuh pacaran tuh kayak apa. Karena dulu waktu papa mama saya masih hidup, ya ketika saya pacaran atau ketemu sama laki-laki, itu pasti laki-lakinya ke rumah. Misal, Pak mau nonton Pak di Mall Karawaci. Oke, kalau enggak kakak gue yang ikut, kalau enggak siapa yang ikut. Jadi gue nggak pernah ditinggalin berdua. Bau nyamuk ya pasti ya. Nggak pernah, yang seumur umur gue nggak pernah, gue nggak tahu apa sih rasanya pacaran berdua itu. Nah ketika gue divorce dengan mantan suami yang pertama, gue kerja di PT Cempaka Arta Buana, itu urusan batu bara. Nah disitulah baru gue mengenal, oh pacaran berdua tuh begini ya. Tapi ketika umur gue itu sudah beranjak 23 tahun. Oke. Gitu, jadi kalau ada yang bilang, wah anak lu kan kayak gitu, kayak lu zaman dulunya. Emang kalian hidup sama saya? Memang kalian, kalau kalian tetangga saya yang ngomong, boleh lah. Nggak ada masalah, karena wah dia tahu nih tentang gua gitu kan. Lah kalian nggak serumah, bukan teman, cuma denger dari sosial media, baca dari sosial media, tahu dari sosial media. Kok bisa mendugong-dugong kalau gua itu seperti itu kecilnya? Gua kecilnya itu penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Alhamdulillah orang tua gue masih utuh, masih hidup semuanya, dan nggak pernah yang namanya dibiarin bebas. Gua masih sampai SMA aja. Kalian boleh tanya ya, nih SMA gue zaman dulu tuh namanya SMA Smip Gemagawita Cikokol. Kalian tanya, bener nggak Nikita Mirzani diantar jemput sama kakaknya, kalau nggak sama bapaknya? Tanya. Gua nggak tahu tuh yang nongkrong sama temen-temen gimana, kecuali gue lagi madol. Kalau lagi madol iya, karena gue kadang-kadang suka boring, anjing gue disuruh belajar melulu nih gitu kan. Sekali-sekali gue bilang gue sekolah, tapi ternyata gue pergi. Dulu tuh cuman ada mall di Karawaci dulu di Tangerang tuh, cuman ada itu aja. Jadi kalau kita madol atau apa tuh ya ke situ, atau enggak belajar pura-pura sakit, itu masih wajar karena itu kenakalan anak-anak remaja. Tapi ya sekali lagi ini pintu maaf Niki sudah tertutup, sudah benar-benar tertutup. Jadi kalau misalnya ya ini pilihan dia mau hidupnya begini, tapi Dokter Oki sudah berusaha, tapi kamunya tidak memanfaatkan dengan baik, ya sudah gitu. Dan kalau misalnya ada upaya hukum, kamu mau melanjutkan ke upaya hukum, silahkan, kami tunggu. Itu aja. Oh iya, kata-kata terakhir Mi katanya. Oh iya, kata-kata terakhir dari gua yang tidak akan pernah gua ulang lagi ya. Sudah keluar dari rumah, sudah bikin hancur segala sesuatu. Walaupun kamu bikin kericuh satu Indonesia, tapi insya Allah orang tuamu ini bakal tetap berdiri di kakinya sendiri.
tidak pernah bakal kekurangan satu apapun ya hidupnya. Nah, kamu yang sudah memilih untuk sendiri dan memilih jalan hidup kamu, ya, jalani dengan sebaik-baiknya. Buktikan bahwa nanti, entah nanti setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mudah-mudahan umur ibunya ini masih panjang, ibunya bisa melihat dan bisa megang omongannya dia, benar, anak itu sukses. Gitu. Jadi, perjuangkan apa yang sudah kamu pilih, ya, jalani, nikmati, ya, sakit, sedih, perihnya, rasakan sendiri. Sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kamu, itu bisa dipastikan, ya. Sudah tidak ada yang bisa lagi menolong kamu, sudah tidak ada lagi yang peduli dengan kamu. Apapun yang terjadi sama kamu, nauzubillah min zalik, misalkan kamu mengakhiri hidup kamu dengan minum racun, gantung diri, lompat dari apartemen, lompat dari kosan, atau apapun itu. Sedih pasti manusiawi karena gue ini masih manusia ya. Tapi itu sudah jadi jalan kamu, ya sudah. Tinggal diambil aja mayatnya, dikuburkan selayaknya Islam, selesai. Sudah tidak ada lagi pintu maaf, maaf pasti dimaafkan, tapi 1000 kali maaf, tidak ada lagi yang mau membukakan pintu, baik di rumah ini atau di rumah-rumah orang lain. Ya, gue juga mau berpesan sama orang-orang yang ini kan gue banyak DM ya Yolo. DM tuh banyak sekali Yolo. Semua pada ngirimin bukti transferan kayak, Kak aku mau minta maaf ya. Waktu itu aku kayaknya sempat kesirep, aku sempat bantuin itu anak. Ternyata uangnya dipakai untuk itu ya Kak, aku sedih. Untuk semua orang yang pernah membantu diam-diam ya, sudah cukup. Biarkan dia berjuang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun caranya, mau anak itu kelak menjadi apapun, itu yang sudah dipilih. Itu resikonya, jalani. Dan untuk orang-orang yang masih membantu, satu kata terima kasih pun tidak akan keluar dari mulut saya. Ya, gua tuh sebetulnya berpikir gini, kemarin kan gua rapat keluarga. Gua tuh pikir gini Yolo, orang-orang ini tuh membantu itu anak di belakang, menurut pikiran gue, oh mungkin supaya nanti gue akan berterima kasih dengan orang itu. Tidak ada kata-kata terucap terima kasih dari mulut ini, ya, tidak ada. Karena apa yang kalian lakukan itu satu kesalahan besar. Kalau kalian menyesal, ya sudah, terima resikonya. Tapi kalau masih ada yang bersangkut pautan dengan itu anak, utangnya belum dibayar dan lain-lain, kalau kalian tidak terima, silakan lapor ke polisi. Itu aja. Udah nggak usah bilang tuh anak pulang-pulang, tidak akan diterima guys. Kalau kalian mau ambil silahkan, kalian ambil, kalian rawat seperti saya dulu pernah merawatnya. Ya, karena saya tahu banget anak itu tidak bisa hidup susah. Saya jamin 1.000.000% anak itu tidak pernah bisa hidup susah. Karena selama dilahirkan dia tidak pernah saya ajak susah. Dia tidak pernah tuh dia tidak pernah tuh gua kasih air tajin buat ganti minum susu, nggak pernah. Ya biar dia belajar tanggung jawab juga guys. Jadi ya kalau misalnya mau nagih atau apa silahkan langsung ke dia. Ya sekarang kalian tagih langsung ke dia. Kalau kalian tidak terima, ya kalian laporkan ke polisi. Kalau di polisi laporan kalian tidak diterima, nanti saya yang bantuin biar itu anak masuk ke penjara. Difasilitasin. Ya. Sekali lagi kalau kalian masih punya sangkut pautan yang belum dilunasi dengan itu anak, kalau kalian mau lapor polisi, kalau laporan polisi kalian tidak diterima, saya yang bantuin kalian sampai diterima. Iya. Tuh difasilitasin tuh, diberi kemudahan. Pokoknya Niki peluk jauh buat Niki ibu yang hebat. Nggak boleh sedih lagi, semuanya kan sudah selesai. Enggak. Tapi sebetulnya M-nya itu kenapa air mata gue tuh nggak keluar lagi, yaitu karena klarifikasi yang benar kata dokter Oki, klarifikasi terakhir itu. Benar ya. Itu gue biasanya sebelum ada klarifikasi itu biasanya Yolo, biasanya ya sebagaimanapun gue kan manusia ya. Kadang-kadang gue ada rasa kayak aduh kasihan, aduh gitu-gitu loh, kayak sedih gitu. Tapi sekarang gue udah 6, lo tau 6 nggak? 6. Mati rasa. Ya, udah 6. Jadi sebelum-sebelumnya Niki itu masih ada nangisnya loh guys.
Serius, masih ada nangisnya. Masih ada, dok, gue habis nangis, mata gue bengkak. Yolo, gue nangis sampai jam 5 pagi. Tapi sekarang tuh setelah yang klarifikasi kemarin itu gongnya. Ya itulah Yolo. Dan gak usah nyawer-nyawer, gak usah bantu-bantu lagi di belakang. Buat si Fadel bajingan mukanya yang kayak beruk itu, yang kayak Hanoman juga. Gak usah kalian peduliin lagi sudah. Biar dia hidup dengan kehalusinasiannya. Mau Ya. lihat Padel lagi Gak duduk gak? usah, gue tidur dulu. Mau lihat Padel lagi kompetisi dance gak? Anjir, netizen tuh ada aja. Allahu Akbar. Mau lihat foto Padel dari deket gak? Nah, biar ketawa dikit Niki. Ya udah Niki tidur lah, kita juga mau tidur. Terima kasih ya. Ini terakhir ya gue ngomong, jangan ditanya lagi ya. Gue minta tolong banget karena kehidupan gue itu terus berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang netizen ya. Sudah, kalian sudah puas dengan apa yang udah gue bicarakan, ya sudah ya. Oke. Ya wes, tidurlah Niki. Ya, bye. Bye bye. Besok gue ke Samarinda soal. Cium dulu, Ami. Kok kamu suruh Amit? Kamu pegang apa itu? Jujur. Oh, buanglah. Kamu jangan itu nanti masuk kapas lagi loh. Nanti dibawa ke dokter THT lagi mau. Iya, nanti kalau, Yang suka korek-korek sendiri. nanti kalau itunya ada itu aku langsung buang di situ. Kamu tadi nyamperin Ami mau ngapain? Aku ketakutan kayak sendiri. Ketakutan kayak sendiri. Oke guys, aku tidur dulu ya. Gue berharap semoga setelah omongan gue ini selesai, kalian jangan lagi typing menyangkut pautkan gue dengan orang tersebut. Jangan menyanding-nyandingkan foto gue, atau kalian mau bikin VT, bikinlah. Mungkin kalian dapat rezekinya dari membuat VT-VT tentang gue, silahkan. Tapi jangan pernah ada hashtag yang disatuin sama itu muka Hanoman ya, atau dengan tuh anak. Saya minta tolong, daripada nanti kerjaan saya banyak ngilangin akun. Kalian kan ngebangun akun sulit ya. Daripada hilang akun kalian, mendingan gak usah ya. Oke, bye. Nggak tahu lagi harus gimana. Terus nih, gue kasih contekan dikit nih. Nah, nih gue kasih contekan dikit ya. Emang jangan yang pakai ini deh, jangan yang pakai sensor biar jelas. Bentar. Bukan. Tuh, ya, tuh. Emang si Loli ini udah gila, hamil abortion. Coba dia hamil datang ke nih, baca nih. Coba dia hamil datang ke rumah, bilang kalau hamil ini milik. Nih, dia udah membuka. Tuh, udah membuka. Ya. Aduh, bener-bener dah lu Loli. Pengacaranya juga nyaraninnya begitu. Ya udah deh, saya udahan dulu ya, capek. Dari pagi Loli mulu. Ya udah guys, udah dulu. Ya, Nikum. Ada mami TikTok. Ntar dulu. Dia ngomel dah. Ma, feedback. Enggak? Feedback. Kok bisa sih? Tempat gue. Tempat gue. Lu di mana? Di rumah. Gede kan tokai gue. Enggak. Perasaan gue doang. Saya bilang dong sama pengacaranya si Pudal sekolah lagi. Bahasa Indonesianya kurang. Enggak beneran, gue nonton kan mak video-videonya kan, gue yang malu. Maksud gue yang nggak sekolah aja nih, yang nggak pakai SS-an nih. Mami FHP loh. Nggak separah itu bahasa gue, Pak. Sekolah lagi dong, Pak. Serius, udah itu kalau lagi ngomong kan, Pak. Bentar ya.
Mana sih muka gue? Tapi gue gini mak, kalau lagi ngomong bibir jangan naik sebelah, jangan gini pak, jangan gini, bingung saya. Bapak habis kena stroke pak, kena stroke, maaf pak, nanya doang, gue kan rakyat. Agak nyamping gitu dia nak, lu lihat deh, ada yang ngetek gue, ada ngetek lu, ada ngetek Niki sama dokter kan. Kesamping gini dia mak, bibirnya mak. Kalian udah lihat belum? Hah? Bapak lagi kencur kah? Kencur bapak mah. Pokoknya Pak, jangan nongol lagi di pertelevisian, jangan nongol lagi di depan wartawan. Satu, ya, untuk Bapak pengecerong. Ya, gue gak tahu namanya siapa, Mak. Apa sih namanya? Surohman, kepada Bapak Surohman. Jangan pernah preskon lagi, ya Pak. Satu, yang kedua, ya, tidur dulu Pak, tidur. Bapak tidur dulu, karena lo ngomong naik sebelah bibir bapak. Malu gue kan ditek-tek kadang kan orang udah itu yang ketiga. Bapak pengecerong jangan ngomong teman-teman netizen. Siapa yang mengaku berteman dengan si bapak? Gue netizen. Kalian berteman sama bapak itu? Enggak. Kalian temenan sama dia? Jujur. Karena dia bolak-balik bilang teman-teman netizen. Siapa temannya di sini? Typing 1. Temennya typing 1. Enggak, gue gemes banget, Mak. Loli aman terkendali di Jakarta sama gue. Aman terkendali. Lalu lintas lu. Tapi gue belum nonton Gue kan udah gak pernah lagi kan mak buat VT gitu kan mak kan. Di malam gue kan gak bisa tidur karena gue mikirin maksud gue begini loh. Kalau rambutnya pudel gue gondrongin mirip padel. Kalau nggak gue kan bingung gue mana padel mana pudel kan mak. Jadi gue scroll ya kan. Gue scroll nih kan. Gue scroll. Lu mau VT-nya mak. Nada ditinggi-tinggiin, mata diblotot-blototin. Gitu kan. ini Takut gue takut banget. Ini Yang gue lu bawa-bawa nak. Nenek moyang gue lu bawa-bawa nak. maaf ya. Udah Terus menurut Mama gimana tadi? Yang tadinya si udah mau lunak tapi tertutup lagi harus digantinya. nggak akan bisa mak, nggak akan bisa. Udah Kecewa dia. Iya, makanya kan sama kan yang diomongin si Niki sama yang ngomongin kemarin itu soal si Mami Indah soal hamil itu di bawah umur itu hal biasa kan, itu kan gue juga bantah kan. Memang tapi gue kenal juga sama Indah, nggak enak kalau gue ngomong cong. Kejebak gue, cuman maksud gue memang Ya memang ada yang tidak bisa dinormalisasi gitu loh. iya, tidak semua gitu. Nah, makanya alangkah baiknya jika wawasan dan pengetahuan kita kurang, jangan berbicara di depan publik. Contohnya kayak Bapak lawyer tadi itu kan, masa Bapak ngomong sebijak-bijaknya. Gue bingung Pak, sebijak-bijaknya itu gimana Pak? Udah itu dia menghimbau, dikit-dikit ngomong menghimbau, memperingati, menghimbau, tapi dia ngajak gibah. Kalau cari makan jangan dengan hal yang negatif seperti ini, cari makan dengan hal yang positif. Ya Bapak ini maksudnya positif corona, positif psikotropika, atau positif hamil? Sebentar, mungkin menurut Bapak pengacara mencari makan dengan cara yang positif itu dengan melakukan pacar gitu ya. Iya Merapikan mungkin seperti orang, itu, Pak. apalagi mencari makan dengan hal yang positif itu membiarkan seorang anak yang di bawah umur otaknya di brainwash untuk menghidupi satu keluarga, itu hal biasa kali sama Bapak ya. Bapak jangan begitu Pak ya. Ini gue marah Pak, bentar Mak, ini gue marah. Coba marah. Ini gue marah. Gue aduin lu. Lu lihat rumah siapa? Biasanya Garuda Pancasila di tengah, kanan kirinya Mak presiden dan wakil presiden. Cuman di rumah gue yang ada begini. Oh iya. Hah?
gue bilang ini sama Oma, ini Oma, itu Opa, Oh, itu iya. Aunty, Ontiolo. sama Onti Yolo. Kok nggak ada kelala sih? Hah? Kok nggak ada gambar kelala? Ya udah ntar gue suruh pelukisnya lukis koala, ribet banget lu. Ya. Tapi ya kita lihat aja. Tapi justru kita menunggu kalau memang dia mau melakukan upaya hukum, kita nunggu banget, sumpah. Kan udah gue bilang mak laporannya sampai di mana. Gue juga ini mak nungguin. Mambel ini dari kemarin itu selalu nanya ke aku, mana laporannya? Mana laporannya? Itu nanyain terus. Enak ya kayak gitu ya. Jadi dikenal orang laufin bapak pak. Enak deh bapak Enggak, lawyer. aku rasa itu barter exposure nih. Hah? Barter exposure aku rasa bayarnya. Oh iya. Kayaknya. Feedback iya sebentar bos. Hah? Mana dia? Mi. Mi. Udah nggak ada yang gemak gigi lu. Udah. Upi, kurasa dia barter exposure mak bayarnya. Emang ya? Kurasa ya. Enggak, aku kan gini kan. Kita kan tahu kan kalau pengacara si Niki itu kan nggak pernah ganti. Ya kan? Si abang mulu kan. Jadi gue pikir ini akan ada tendangan balik nih dari lawan. Jebret gitu, gue pikir yang dia pegang gitu kan Hotman Paris Oto gitu. ya kan? Oto Hasibuan gitu. Gue pikir yang kayak gitu mak. Hot masih tompul ya kan? Kok gimana lagi? Emang begitu sekeluarga dia gemak mulu sekeluarga lahir gua. Iya kan? Kupikir tendangan baliknya seperti itu ternyata be aja lah ah. Iya loh, pengacara itu nggak bikin gentar loh. Serius. Udah itu Mau jangan ngancem. bang. Ini gue netizen ya buat pudel ya. Jangan pede banget lu bilang dari keluarga berada. Malu gue dengernya, gue bukan ngerendahin pudel. Enggak, gue yang malu ya. Gue dari keluarga berada gitu. Itu kayak, Sumpah kayak itu apa ya? Itu sumpah sih itu tensin banget tau. Gue yang Iya. nonton gue yang malu. Serius loh. Gue dari keluarga berada. Apa sih? Kalau lu dari keluarga berada nggak perlu orang lain yang ngomong bos. Jangan sibuk Iya. mengakui, biarkan orang lain yang bercerita tentang kita. Nah, buktinya tetangga-tetangga lu berceritanya beda. Bukan lu. Kalau lu keluarga berada ya, uang sampah nggak bakal nunggak. Ditagi berantem. Gitu loh. Udah itu dikit-dikit tanya Loli. Kalau memang semua mau ditanya Loli, terus ngapain lu preskon? Iya kan? Kang Cilor. Dia Gua berada berada di jalan yang salah. Peradaban dia lebih tepatnya ya pemirsa ya. Peradaban. Semuanya Papi ditanya aja Gatsu loh. ya. Pi. Gue mau ke Gatsu mak. Ya udah sana Gatsu. Ntar gue mau buat tulisan nama. Congrats videoin ya. Padel. Videoin ya. Padel congrats gue buat. Ya setidaknya lu dompleng nama Nikita Mirzani. Sukses ya say. Nanti gue buat gitu ya. Dompleng videoin ya. Video apa? Videoin itu yang lu bikin tulisan itu. Enggak, enak banget dia. Loh. Katanya mau bikin video, mau bikin teks. Enggak enggak mau gue. Enak, tapi enak ya dia. Gue nunggu deh anak si Niki yang cowok. Nggak apa-apa deh biar gue jadi tante girang anaknya. Lumayan gue masuk TV gitu. Ngikuti jalan si Fadel. Gue mau deh. Jangan, elah. Kenapa? Gue sama Brondong Ya lu ke gitu. Gatsu. Enggak, Jangan. Gatsu yang Kok ke gue. Brondong sih? Oh iya Ya nggak apa-apa Cocok. mak. Kan gue pengen. Ya pengen juga kan merubah status sosial bisa jadi gitu. Cuman Tapi satu bener aja loh, nih itu anak pudel. rugi loh. Tapi satu aja nih pudel ya kalau lu bilang Loli aman di Jakarta, terkendali di Jakarta karena lu salah. Tidak akan pernah ada yang berani menyentuh Loli, menyakiti Loli, mencubit Loli kecuali elu. Karena semua orang tahu dia anak siapa. Bukan karena elu, Kang Siomay. Bakso 2 mang, bakso. Nah buat Mas Boy, buatin mang.
Kalau dia aman terkendali, tidak akan ada video dia teriak-teriak tengah malam. Bener nggak yang gue omongin, Mak? Nggak akan ada yang biram-biram biru-biru anak orang kan? Betul. Itu namanya aman terkendali. Aman terkendali Tidak akan bukan ada karena tragedi. elu. Tidak akan ada tragedi yang namanya uang 370 juta itu dibawa sama dia. Ya, kalau aman terkendali. Terus dengan ininya, oh iya gue yang nyuruh Loli untuk blok orang-orang kalau Mas mau sama gue. Lu siapa? Kayaknya dia yang punya, Oki di-blok. iya enggak, kayaknya dia yang punya tambang nikel deh. Apa itu? Tambang nikel. Iya di Kalimantan. Iya kayaknya dia yang punya tambang nikel deh. Soalnya dari gaya ngomongnya kan. Dan Ya, gue sorry yang ya, nyuruh dari- dia ngeblok. Dari cara dia bicara ya, sorry ya. Maaf, lu bilang lu dari keluarga berada, tapi dari cara lu bilang iya gua. Lu kayak nggak sekolah anjir. Serius, gak ada inteleknya, bener deh. Terus kalau lu bilang lu yang menghentikan tawuran sejak Jakarta Selatan, kami warga Jakarta, iya. Dia bilang katanya dia yang menghentikan tawuran Jakarta Selatan. Ya, Umur dia tawuran berapa? SMA Jakarta Umur dia berapa? 20-an. Gue 20 tahun hidup di Jakarta. Jadi kami anak Jakarta menanyakan yang ada mana? yang ada anak Jaksel, ada tawuran anak-anak Jaksel dulu kan. Iya kan? Gue turun, gue ikut. Maksudnya, gue Ya ikut makanya tawuran. kami sebagai anak Jaksel kami menanyakan yang mana, ya, yang mana? Kata siapa? Ya, nggak ada, nggak usah begitu, nggak usah mengakui diri sendiri. Ya, yang namanya pengakuan itu dari orang lain bukan diri sendiri. Ngerti lo? Enggak mak, beneran mak. Gue ngeliat viti-viti dia itu mak. Apalagi preskon juga kan bertiga, mejanya kan kosong. Kan gue tanya kan orang-orang anak-anak media kan. Gak ada mam, gak ikut. Kemana lu? Ada agenda lain. Rata-rata kan pada begitu. Meja tempat dia yang rekaman yang dari kemarin ya, itu kosong, gak ada mikrofon. Dia tuh mukanya gini. Ih susah banget gue. Susah banget. Sumpah. Kayak agak susah banget ya. Bercanda ya Del. Bercanda Del. Gue mah orang baru di Jaksel bro. Santai bro. Iya, jangan bawa sepaket ya Del. Ntar lu Jangan. datang bertiga. Aman dong Del. Takut gue Del. Jangan Del. Bercanda gue. Ntar dikeroyok sama lu keluarga. Jangan dong Del. Takut, Cewek Del. nih Gua Del. Anak gadis. Jangan jangan gitu Del. Takut gue. Masa ngelawan anak gadis? Iya. Kamu besok sekolah jam berapa? Aku besok nggak masuk sekolah karena aku diajak pacar aku nge-mall. Kita mau nonton. Kita anak gadis loh Del. Masa kamu mau lawan? Iya. Kita mau nonton. Mau nonton Beauty and Poodle. Tuh, kalau anak-anak SMA sekarang palingan bandelnya nonton, bolos sekolah pergi nonton. Gak salah kan jawaban gue kan? Embur. Nakalnya begitu, itu nakal normal. Bukannya nakalnya tuh nakal abortion. Dela teko, dela ko, dela teko, dela ko, dela teko, dela ko, del. Serem. Padel, teko, dela ko, del. Tapi enak dong Del, dia omongin satu Indonesia, seneng dong. Happy dong. Enggak, jadi kan ini menurut gue ya Mak ya, gue kan ini kan orang bodoh yang tidak bersekolah. Daripada sibuk podcast dengan lighting yang kurang itu, maksud gue kan, mending lu tunjukin aja, lu kasih bukti. Nah, Ini kita sudah saya sebagai pengacara dari klien saya, enak kan Mak dengar kalimatnya kan? Di sini kami mendapatkan berita soal klien kita dengan kasus yang viral dan kita sudah melakukan pemeriksaan di rumah sakit AIUEO terhadap mau katanya itu istrinya, pacarnya, dan ini adalah hasil dari pemeriksaan lab ataupun dokter kan. Selesai men. itu dia Mi, makanya kan Berani nggak lo? ketika dia dituduh, bukan kewajiban masyarakat untuk yang memberikan bukti. Justru dia sebagai tertuduh itu yang harus memberikan bukti untuk membantah tuduhan itu. Masa Ada nggak yang ngerti ngomong. lawyernya? Ada yang ngomong lawan aja Del kalau udah kelewatan. Ya lawan. Overlap. Ini malah kita nunggu-nunggu.
Ini kita kasih bahan nih Del, kita kasih bahan buat ngelaporin. Tapi kan bener kan maksudku kan, karena kalau dengan begini berarti kan mereka memanfaatkan momen. Kata bapak itu kan jangan mencari makan dengan cara negatif seperti ini. Ah, ini nggak enak signalnya. Aman kok. Ini nggak enak, signal lu nggak enak. Iya ada. Nih, Iya gue hidup. ada. Ah, Masih nge-lag Kak? Nah, udah. Enggak aman. Mas, Bener nggak? Ah, maksud capek gue, nih. bener. Lu kalau misalnya lawyer, lu bener deh, lu nggak mau cita-cita ganti lawyer. Serius. Serius, sumpah. Dan apa ya? Lu diberikan solusi yang tidak menyelamat. Malah lu tuh makin blunder sendiri. Terus ngomongnya kan, dan ini kenapa sih si Ina? Ini kenapa sih Sinyal Ina? nih, sinyal. Dan satu hal lagi, apalagi Sinyal. ini aku menanggapi, aku kan netizen ya, Bapak pengacara yang terhormat. Maaf saya lupa nama Bapak berdua. Ya. Maksudnya Tapi orang Bapak bodoh kan, nih. saya ini kan orang bodoh yang tidak berpendidikan, dari SDM rendah, ya, dari manusia-manusia yang terbuang, dan saya hidup karena dibantu oleh pemerintah, ya Pak ya. Cukup kan Mak perkenalan diriku? Kalau Bapak kan S1. Cukup kan Kalau Bapak S1 perkenalan kami diriku? S1R, ya. Cukup ya perkenalan diri. Maksud saya gini Iya. Pak. Apa tadi ya? Bapak kan bilang bahwasanya ini sudah membawa keluarga besar. Benar dong? Membawa keluarga besar. Daripada Bapak sibuk preskon dan menyelipkan bahan gibahan, jadi kayak nyinyir gitu Pak. Lebih baik Bapak mengambil tindakan bijak, langkah bijak. Karena kan Bapak pastinya memiliki ijazah, sekolah, titel yang tinggi. Bener nggak Mak? Langkah bijaknya, ayo kita buat pembuktian Del. Kalau emang lu nggak bener, skakmat kita semua men. Skakmat kita satu Indo. Apalagi hasil bukti, hasil pemeriksaannya itu bisa dijadikan bukti dia sebagai laporan loh. Penguat dia sebagai bahan dia untuk melaporkan kita. Itu satu. Yang kedua, jika memang tidak terbukti atas hoax, isu ataupun fitnah ini, ya Pak, Bapak lawyer yang terhormat, Bapak naik nama Bapak. Apa itu? Baca Mi. Apa itu? Pengacara Fadel teman kampusku remedial mulu. Siapa itu? Iya kan? Langkah bijaknya harusnya mereka preskon dengan membawa bukti dari dokter kandungan. Selesai. Benar. Ini Dan ada lu yang punya bilang alat. siapa? Kan dia minta bukti. Begini ya Mbak Mas ya, kalau dia bilang kan dia minta bukti. Ketika lu nih persidangan nih, lu terdakwa, lu tersangka, untuk untuk membantah dakwaan, untuk membantah sangkaan ya, lu sendiri yang harus memberikan pembuktian. Bukannya jaksa atau hakim yang memberikan pembuktian, enggak. Lu sebagai tersangka yang harus memberikan bukti. Ngerti nggak? Atau sih? kalau Lu nggak masih lapor kayak si Ata diisukan, istrinya buat laporan, bener nggak Mak? Nah, benar, Tori ya kan? Bukan preskon. Apaan sih Bapak? Maksud gue, Bukan, kalau maksud gua aku Bapak ngerti. lama-lama kayak Indra Tarigan deh, dikit-dikit preskon. Itu anak gue ya nak ya? Jangan Indra? itu. Baru dia kemarin telepon aku. Anak gue ya, maaf ya. Lupa ya kalian, itu anak gue lupa punya anak dia. Baru dipenjarain lagi sama si Niki. Niki. Maaf ya. Baru kemarin dia telepon aku. Kok Kenapa? dilaporin Fadel, Dek? Nggak tahu nih, belum ada laporannya. Udah kalau misalnya kau dilaporin Fadel, biar abang yang pegang. Udah aman, gue bilang gitu. Udah aman, Umat. Ini nanti aku yang telepon. Kau nyelamatin diri kau aja payah. Kayak mana kau menyelamatin orang? Aduh, anak gue, jangan dipancing mulut gue. Itu kawan mabok kami loh. Dia anak gue Mak, kalau secara adat. Dia anakku Mak, kalau secara Nggak, adat. tapi
Indra Tarigan itu baik kawan kami, cuma Anakku, serius, anakku. Kalau tutur adatnya. iya dia teman baik kami, udah kayak anaknya Mambel. Cuma memang Enggak, memang tidak bisa anak, dipungkiri Mak. faktanya dia itu dipenjarain Niki. Anak, Mak. Iya. Emang mami Iya, TikTok maksud beru aku- apa? Beru sembiring Brahmana Karo-Karo Sinuraya asli tebing tinggi Deli Sumatera Utara Indonesia. Wah, maksud aku dia baik, dia orang baik. Cuma kita tidak bisa pungkiri kalau dia dipenjara sama si Niki, dipenjarain sama Niki. Makanya Gitu gue loh. diem aja. Kan dari awal udah gue ingetin. Isi-isi kolor, isi-isi sempak, semua akan dibawa sama si Niki. Nggak percaya, Gitu. ya udah maju-maju Nah, di- Rina bujur. Dan itu alasan dia menjarain Indra itu karena Indra memang ada kepleset, dia bawa anaknya. Gitu. Ini ada yang telepon gue lagi. Siapa? Ntar lu. Orang intens, biarin aja. Begitu. Jadi kan Mak, pokoknya intinya kita semua harus menggunakan akun yang berbeda. Kita harus semangatin Babang Padel. Babang Iya, Padel, Padel. ayo laporin Ino. Babang Padel, ayo ya kita ganti akun ya, geng ya. Guys, Kita ganti akun ya. Pokoknya aku Ya, minta jangan tolong pakai sama akun yang di kalian. sini ya. Aku minta tolong banget sama kalian. Ayo semangatin dia untuk bikin laporan. Iya ya, kita ganti akun. Nanti aku juga pakai fake account. Ya sayang ya. Ya, Tapi kita bukan semangatin buzzer, nggak ada yang bayar, nggak ada. Kita harus keluarkan. Del, ayo semangatin laporin dia. Ino. Kita, ya gitu ya geng ya. Semangatin dia ya guys ya. Ini kita aja yang tahu, kita aja nih yang tahu ya Mak. Yang lain kita, nggak ada yang kita tahu. aja sama 17.000 Ya? orang di sini. Banyak juga Ya, kita aja yang tahu loh, ya. Sama 17.000 di sini, 17.000 orang di sini. Pokoknya kita tidak ada ngebully, tidak ada buzzer, kita cuma mau semangatin ayo Fadel gunakan Ya. hakmu untuk melapor. Betul, Ya. sebagai rakyat negara Republik Indonesia, Ya. kita semua memiliki hak yang sama untuk melaporkan siapapun yang melakukan tindakan yang membuat kita terusik, terganggu, ya sayang Ya. ya. Apalagi- Ya, ganti akun ya. Apalagi fitnah ya kan, itu kan sudah fatal sekali. Apalagi katanya bawa-bawa keluarganya dia. Dia punya hak untuk melapor. Ayo guys semangatin, ya Emang keluarganya semangatin. siapa Mak? Kan katanya dia ini udah menyangkut keluarga besar saya. Keluarganya kan keluarga berada Rike. Loh berarti soal kasus yang keluarga dia yang omnya itu yang disiarkan di berita soal kasus itu disalahin dong. Kan bawa keluarga besar. Oh iya tuh, Padel. Marganya yang di belakang itu kan terpampang nyata tuh kasusnya kan naik kan. Berarti itu juga harus dituntut. Karena tuh. sudah menyiarkan berita seperti itu, benar gak? Bener. Nih, gua itu pasti bawa nama lu. keluarga loh. Enak banget lu ya. Ngebakar kayak itu ya. Kan Pengacara pakai Fadel sidang filter. skripsi pun revisi mulu. Memang oblok pengacaranya. Tanggung jawab saya. Bang Nandi Buaton. Mi. Kenapa Mi? Bang Nandi Buaton. Dapat gua mah SS-nya. Dapat. Gue juga dapat tadi. Pengacara Fadel sidang skripsi pun revisi mulu. Memang goblik. Pengacaranya tanggung jawab saya. Wah. Iya. Hai Fadel. Gua anak Jaksel bro. Lu anak Jaksel. Enggak. Sama bro. Berarti ini anak Jaksel nih mohon pencerahan lah, mohon bimbingan lah gimana nih Padel. Lu Jaksel, gue Jaksel bro. Jaksel Lo lifestyle nih bro. Lo borju, gue kagak bro. Iya, anak orang berada loh, ya. Walaupun WhatsApp berada di jalan anak-anak yang berada. Yoy. Iya. Gimana ya kita? Ini modelan si Fadel nih kalau masuk Gatsu nih pada disembah nih. Ya. Pakai karpet merah nih. Jaksel. Iya kan? Langsung sejam kemudian gue polis line klubnya. Jaksel Mi berhentiin tawuran Mi. Gak tahu Seru gue. loh. Dia tawuran yang di mana sih? Gak tahu gue. Katanya dia yang berhentiin tawuran sejaksel. Mat Ati?
Iya. Atut ayah atut ayah atut jadi atut 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 Tapi ya udahlah, kita lihat aja ya guys. Pesanku terakhir nih sebelum aku off, kalian semangatin Fadel. ya Ya, ingetin dia punya hak sebagai warga negara untuk melaporkan jika dia merasa ada yang tidak adil. Ya, tolong ingatkan dia untuk melapor. Ya, ada hak dia yang harus diperjuangkan. Ya, teman-teman, tolong. Dan kita lihat enggak lu kalau ngomong teman-teman emang mereka teman lu. Iya dong. Terus si Iya kan? bapak tadi, bapak lawyer temannya siapa? Katanya teman-teman netizen. Apaan orang skripsi aja revisi mulu. Pak, Ini saya temen tidak mau gue memberikan semua ini. keterangan ya Pak. Gue nggak mau kasih keterangan ya Pak ya. Tuh,